Pemeriksaan tanda rangsang meningeal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nendi Nur Hasanah dari program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian praktik mata kuliah keperawatan medikal bedah 3. Nah, yang pertama di sini saya akan membacakan kasus terlebih dahulu serta menjawab soal kasus yang telah diberikan. Seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat di ruang penyakit syaraf dengan diagnosis suspek meningitis. Hasil pengkajian menunjukkan nyeri kepala positif, kejang positif. Perawat akan melakukan tindakan pemeriksaan tanda rangsang meningeal. Sebutkan pemeriksaan tanda rangsang meningeal yang harus perawat lakukan. Pemeriksaan tanda rangsang meningeal adalah pemeriksaan yang dilakukan pada pasien dengan gejala dan tanda gangguan sistem saraf pusat seperti meningitis atau pada pasien yang dicurigai mengalami penyebab meningismus lainnya seperti perdarahan subarachnoid atau tumor korda spinalis. Pemeriksaan tanda rangsang meningeal terdiri dari pemeriksaan kaku kuduk, Lasek sign, Kernig sign, Brzezinski 1, Brzezinski 2, Brzezinski 3, dan Brzezinski 4. Sebutkan 8 prinsip etika keperawatan dan berikan contoh penerapan prinsip etika keperawatan pada kasus di atas. Prinsip etika keperawatan terdiri dari otonomi, beneficent atau berbuat baik, justice atau keadilan, non-maleficent atau tidak merugikan, veracity atau kejujuran, fidelity menepati janji, confidentiality kerahasiaan, dan yang terakhir accountability yaitu akuntabilitas. Contoh penerapan prinsip etika keperawatan pada kasus di atas yaitu menerapkan prinsip beneficent atau berbuat baik serta non-maleficent atau tidak merugikan, di mana perawat melakukan pemeriksaan tanda rangsang meningeal untuk mengetahui apakah ada tanda rangsang meningeal atau tidak. Perkenalkan, saya perawat Neni. Kebetulan saya dinas pagi hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Mohon maaf sebelumnya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Mila. Tahu tanggal lahirnya Ibu? Tahu, 2 Juli 1992. 1992. Maaf Ibu, saya lihat gelang identitasnya untuk mencocokkan. Ibu Mila Azkia, 2 Juli 1992. Iya. Ya, nomor rekam medisnya juga sudah cocok Bu. Nah Ibu, tujuan saya datang kemari hari ini, saya akan melakukan tindakan pemeriksaan kepada Ibu yaitu pemeriksaan tanda meningeal. Nah tujuannya untuk mengetahui apakah ada tanda meningeal atau tidak. Bagaimana, apakah Ibu setuju? Iya. Nah baik, untuk pemeriksaannya waktunya kurang lebih 10 menit Ibu. Nanti saya akan memeriksa tanda-tanda meningeal di tubuh Ibu. Bagaimana, Ibu setuju? Ya, setuju. Baik, kalau gitu saya mulai saja ya Bu pemeriksaannya. Bentar, saya cuci tangan terlebih dahulu. Meningeal, pastikan posisi pasien terbaring lurus di atas kasur tanpa ada bantalan di kepala. Ibu, maaf ya, saya ambil dulu bantalnya. Nah, untuk yang pertama, saya akan memeriksa apakah ada tanda kaku kuduk atau tidak. Kemudian, sebelum memeriksa tanda kaku kuduk positif atau tidak, nah saya akan memeriksa apakah kuduknya mengalami kaku atau tidak. Caranya, kita putar leher pasien ke bagian kanan, kemudian sebaliknya ke bagian kiri, lalu kita dorsofleksi. Ibu
Ibu maaf ya, dilemaskan saja. Nah, periksa apakah ada tahanan atau tidak. Kemudian kita langsung periksa ke kaku kuduk apakah positif atau tidak. Caranya, kita simpan tangan di bagian dada pasien, kemudian kita simpan tangan satunya lagi di bawah kepala. Lalu kita tekuk apakah dagu pasien menempel ke dada atau tidak. Jika tidak menempel, maka kaku kuduk positif. Nah, untuk pemeriksaan yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan lasek. Caranya, kita simpan tangan kiri kita di bawah betis, kemudian tangan kanan kita di bagian atas paha, lalu kita angkat. Nah, dikatakan positif lasek apabila pasien ketika kakinya difleksikan mengalami kesakitan. Kemudian kita lihat sudut derajatnya apakah kurang dari 70 derajat atau tidak. Nah, untuk pemeriksaan yang ketiga yaitu pemeriksaan kening. Nah, caranya kita letakkan sama seperti tadi posisinya. Yang satu di bawah betis, yang satu di atas paha. Kita fleksikan. Kemudian kita ekstensikan. Lihat apakah pasien mengalami kesakitan atau tidak. Kemudian kita juga lihat derajatnya apakah kurang dari 130 derajat atau tidak. Jika pasien mengalami kesakitan, kemudian sudutnya kurang dari 130 derajat, maka dinyatakan positif. Pemeriksaan keempat yaitu pemeriksaan Brzezinski 1. Caranya, kita letakkan tangan kita di dada pasien, kemudian yang satunya lagi di bawah kepala. Dikatakan positif Brzezinski 1 apabila ketika kita menekuk kepala pasien ke bagian dada, terjadi gerakan involunter atau refleks gerakan involunter di sendi lutut pasien seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian pemeriksaan Brzezinski 2. Caranya, kita letakkan tangan kita di bawah betis, kemudian yang satu lagi di atas paha. Kita fleksikan kaki pasien, lalu kita ekstensikan. Ketika kaki pasien diekstensikan, terjadi gerakan involunter pada sendi lutut kaki pasien yang satunya lagi. Kemudian pemeriksaan Brzezinski 3. Caranya, ibu jari kita menekan bagian tulang pipi pasien atau tulang zygomatikus. Ketika ditekan, terjadi gerakan involunter atau refleks gerakan sendi siku pasien. Seperti ini. Kemudian pemeriksaan Brzezinski yang keempat. Caranya, kita tekan bagian simfisis pubis pasien. Ketika ditekan, terjadi gerakan involunter pada sendi lutut pasien. Baru dikatakan positif. Nah, Ibu, alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai. Sebelum saya pamit, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Tidak ada. Baik, Ibu, saya rapikan kembali ya tempat tidurnya. Supaya nyaman, saya kasih dulu bantal lagi. Pause. Nah, Ibu, karena pemeriksaannya sudah selesai, saya akan pamit. Kalau ada apa-apa, Ibu bisa panggil saya di ruangan perawat atau bisa memencet bel yang ada di samping bantal Ibu ya. Nah, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian video yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga video ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kalian yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.